Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya Pak Zul dalam materi Bahasa Indonesia. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang sudah, kita telah membahas tentang bab negosiasi. Nah, kemarin kalian setelah diajar oleh Bu Nini pengertian negosiasi dan Bu Friska tentang struktur negosiasi dan Pak Darto menjelaskan tentang kebahasan. Kali ini Pak Zul akan menerangkan tentang mengonstruksi teks negosiasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian ketahui bahwa materi-materi sebelumnya, materi-materi sebelumnya kemarin itu masih ada kaitannya dengan materi sekarang. Karena apa? Setelah kalian mengerti pengertian dan mengerti strukturnya, memahami kebahasannya, maka kita nanti akan mengkonstruksi. Bagaimana mengkonstruksi itu? Teks negosiasi itu sebenarnya dapat ditulis dalam bentuk satu narasi. Yang kedua bisa ditulis dalam bentuk dialog. Nah, mungkin apa saja yang kita butuhkan untuk membuat teks dari bentuk narasi ke dialog. Proses dari dialog ke narasi ini adalah mengkonstruksi. Contoh, Pak, teks narasi itu apa? Teks narasi adalah teks yang berbentuk paragraf. Sedangkan teks dialog yaitu teks yang diperankan secara langsung oleh dua orang atau lebih dalam percakapan dialog. Biasanya dalam teks itu ditandai dengan seperti percakapan nama orang, Agus.2, Yudi.2. Nah, itu adalah bentuk contoh bentuk teks dialog. Nah, perlu kalian ketahui lagi, teks negosiasi dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu satu, teks negosiasi yang bersifat faktual. Artinya apa? Teks negosiasi bisa kalian buat dalam bentuk nyata atau mengambil cerita secara nyata. Baik negosiasi secara di pasar, baik negosiasi di di pasar tradisional, biasa juga kita negosiasi di dalam sekolah, bisa dengan guru, bisa dengan BK. Itu biasanya kita bisa membuat teks negosiasi itu. Baik. Yang kedua adalah teks negosiasi rekaan. Artinya teks negosiasi ini bisa kita buat dengan mengarang atau menghayal, atau bisa juga pokoknya bisa direka. Kamu mengambil cerita seseorang kemudian kamu tuangkan dalam bentuk teks negosiasi, bisa. Nah, sebelum kita mengkonstruksi, kita harus tahu struktur. Kenapa, Pak? Karena sebelum kita membuat teks atau membuat susunan teks negosiasi, kita harus tahu strukturnya. Kalau kita hanya asal-asalan membuat saja dalam bentuk paragraf tanpa mengetahui strukturnya, maka kita biasanya itu salah atau tidak betul. Oke, saya akan kembalikan ke struktur lagi. Yang pertama, negosiasi ini adalah struktur pertama, orientasi. Yang mana biasanya orientasi itu bisa di awal paragraf atau di akhir. Pak, bisa. Nanti kita akan browsing, kita cari apakah orientasi itu bisa ditaruh di belakang, bisa. Yang kedua adalah permintaan. Permintaan ini contohnya kemarin sudah banyak yang dicontohkan Pak Darto, Bu Friska. Apa Pak permintaan itu? Ya contohnya seperti kalimat seperti ini. Permisi Pak, ada baju sepak bola atau ada sepatu sepak bola? Kemudian penjual menjawab ada. Itu adalah permintaan dan pemenuhan. Dan keempat yaitu penawaran, persetujuan serta penutup. Kemarin sudah dijelaskan banyak tentang gamblang. Nah, agar dapat mengkonstruksi atau menyusun teks negosiasi dengan baik, maka kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah teks negosiasi. Nah, materi tersebut sudah kalian pelajari ya. Oleh karena itu, kalau untuk mengkonstruksi teks negosiasi yang baik, ini yang pertama yang harus kalian perhatikan, menentukan ide pokok. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran dalam sebuah cerita atau paragraf. Ya, kemarin sudah banyak. Nah, ide pokok ini dapat diambil berdasarkan pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Dan yang kedua, struktur untuk mengkonstruksinya, yang kedua adalah menentukan tokoh. Nah, tokoh dalam negosiasi tidak asal-asalan. Pak,
tokoh itu banyak Pak, ada yang antagonis, protagonis. Tidak, dalam negosiasi tokoh itu yaitu pihak yang bersengketa atau ditentukan sesuai teks, atau pihak pertama sebagai pengaju, penjual atau pembeli. Pak, negosiasi bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, bisa. Nanti yang ketiga, menentukan latar. Kemarin latar ini bisa dibentuk dengan latar waktu dan latar tempat. Tidak diperuntukkan negosiasi menggunakan latar waktu suasana. Tapi yang jelas di sini kita menampilkan dalam negosiasi teks tersebut menampilkan waktu latar atau tempatnya. Yang keempat, menentukan alasan rasional atau penyelesaian masalah dalam negosiasi harus dilakukan secara rasional. Contoh, cara rasional itu bagaimana Pak? Ya, tidak menimbulkan konflik. Contoh, kalian mau beli barang yang ujung-ujungnya nanti akhirnya bentrok, itu juga tidak baik. Ya, artinya alasan rasional. Contoh, ketika kalian menolak harga dengan harga tinggi, kemukakan dengan bahasa yang baik, kemukakan dengan bahasa yang santun. Yang 5, mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks negosiasi tidak berada di luar batas. Jelas ya, dari untuk mengkonstruksi dari teks narasi kemudian menjadi teks dialog, yang pertama kita tentukan di pokoknya, menentukan tokohnya, latarnya, alasan yang rasional, mencari sumber atau bahan referensi. Nah, setelah itu kalian dapat mengkonstruksi dengan teks negosiasi sesuai dengan strukturnya. Yang penting kalian harus pahami strukturnya. Bagaimanapun bentuk teksnya di sini, ada teks narasi, ada teks dialog, itu kalian harus tahu bagaimana strukturnya. Nah, kemudian di sini ada contoh teks negosiasi berbentuk narasi seperti dalam materi. Di situ juga ada banyak. Berikut adalah contoh teks negosiasi dialog yang sudah saya paparkan di file materi, nanti kalian bisa pahami. Di situ nanti tugas kalian ini juga mewakili tugas bagaimana kalian rubahlah dari teks narasi kemudian menjadi teks dialog. Nah, apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, strukturnya. Nah, teks negosiasi menjadi teks dialog. Yang kedua, teks negosiasi dialog menjadi teks sebuah narasi. Jadi dari teks percakapan kamu rubah menjadi teks narasi berbentuk paragraf, dari teks paragraf kamu rubah menjadi teks dialog. Itu adalah tugas dan pertemuan kali ini. Nanti adapun tugas dari tiap kelas atau guru mapel nanti juga bisa berbeda-beda. Dari saya cukup itu saja untuk materi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu aktif untuk mengikuti sekolah daringnya. Jangan lupa isi absen, kerjakan tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.